Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda kelas 11 IPS 1, IPS 2 dan IPS 3 SMA Negeri 46 Jakarta. Ketemu lagi dengan Bapak dalam pelajaran geografi. Nah, kali ini kita akan membahas tentang subbab persebaran flora dan fauna di Indonesia, di mana nanti Bapak akan menampilkan video yang berhubungan dengan materi tersebut, diambil dari channel pesawat kertas. Nah, Bapak mohon kita ramaikan channel tersebut agar channel yang baik tersebut bisa terus berkontribusi dalam dunia pendidikan. Baik, Ananda semua, mari kita lihat materi dari persebaran flora dan fauna di Indonesia. Halo, perkenalkan namaku Mimi. Hari ini aku ditemani teman baikku bernama Pika. Pik, kamu sudah mengerjakan tugas dari Butin? Hah? Yang mana? Tugas apaan nih? Aduh, yang itu tugas tentang letak astronomis, geografis, dan geologis Indonesia. Oh iya, ya ampun, gimana dong? Mana dikumpul besok ya? Untung aku ingetin. Ya udah, ayo kita belajar bareng. Letak astronomis adalah letak suatu daerah berdasarkan posisi garis lintang dan garis bujur. Oh, aku tahu. Garis lintang adalah garis-garis yang melingkari permukaan bumi secara melintang. Sementara garis bujur merupakan garis yang menghubungkan kutub utara dan kutub selatan. Bentuk garis bujur adalah vertikal. Betul, Pik. Secara astronomis, Indonesia terletak di antara 6 derajat lintang utara hingga 11 derajat lintang selatan, dan antara 95 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Berdasarkan letak astronomis, Indonesia memiliki iklim tropis dan pembagian waktu yang meliputi waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Tengah, dan waktu Indonesia Timur. Berikut pembagiannya. Waktu Indonesia Barat berada di garis 1 hingga 5 derajat bujur timur dan meliputi Jawa, Sumatera, Kalimantan bagian tengah dan barat, hingga Madura. Sementara waktu Indonesia Tengah berada di garis 120 derajat bujur timur dan meliputi Bali, Kalimantan bagian utara, timur dan selatan, Sulawesi, Nusa Tenggara Barat, hingga Nusa Tenggara Timur. Selanjutnya adalah waktu Indonesia Timur yang berada di garis panjang 135 derajat bujur timur dan meliputi 2 pulau yakni Maluku dan Papua. Selanjutnya adalah perbedaan jam menurut Greenwich Mean Time. Jika di barat merupakan jam 7 malam, di tengah merupakan jam 8 malam, dan di timur merupakan jam 9 malam. Setelah itu ada letak Indonesia secara geografis. Pika bisa menjelaskan letak Indonesia secara geografis? Letak geografis Indonesia ditentukan berdasarkan posisi nyata dibandingkan posisi daerah lain. Indonesia terletak di antara benua Asia dan benua Australia, serta Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Hore, benar sekali Pik-Pik. Jangan lupa masih ada nih yang terakhir, letak geologis. Letak geologis adalah letak suatu wilayah melihat keadaan geologinya. Berdasarkan keadaan geologinya, kepulauan di Indonesia dapat dikategorikan menjadi 3 daerah, yaitu daerah dangkalan Sunda yang merupakan dataran atau paparan Indonesia Barat, meliputi Pulau Kalimantan, Pulau Sumatera, dan pulau-pulau serta dasar laut transgresi. Daerah dangkalan Sunda dipisahkan oleh garis Wales. Selanjutnya terdapat dangkalan Sahul yang adalah bagian dari lempeng landas kontinen benua Sahul yang terletak di lepas pantai utara Australia dan lautan selatan Pulau Papua. Lalu yang di tengah ini apa, Mimi? Nah, kalau yang di tengah ini adalah daerah antara dangkalan Sunda dan dangkalan Sahul. Untuk setiap daerah terdapat perbedaan jenis fauna loh. Baik, kita lanjutkan ke bagian yang kedua. Letak geologis adalah letak suatu wilayah melihat keadaan geologinya. Lalu yang di tengah ini apa, Mimi? Nah, kalau yang di tengah ini adalah daerah antara dangkalan Sunda dan dangkalan Sahul. Untuk setiap daerah terdapat perbedaan jenis fauna loh.
Fauna di bagian barat disebut sebagai tipe fauna asiatis. Fauna di bagian tengah disebut sebagai tipe peralihan asiatis australis. Dan fauna di bagian timur disebut sebagai tipe fauna australis. Asiatis di barat, australis di timur, dan di tengah ada peralihan antara asiatis dan australis. Tunggu. Sebelumnya, Wallace dan Weber itu apa? Oh iya, garis Wallace ditemukan oleh Alfred Russel Wallace, seorang peneliti asal Inggris yang pada abad ke-19 mengunjungi Hindia Timur. Ia menyadari perbedaan mencolok antara fauna di Pulau Bali dan Lombok. Wah, pasti garis Weber juga ditemukan oleh orang yang bernama Weber. Benar, garis Weber yang membentang dari bagian timur Pulau Sulawesi hingga ke Kepulauan Tanimbar di bagian selatan Indonesia diprakarsai oleh ilmuwan Jerman Belanda bernama Max Carl Wilhelm Weber. Fauna asiatis memiliki kemiripan dengan negara-negara yang terletak di benua Asia. Di sini ditemukan beberapa hewan bertipe asiatis yang hanya dapat ditemui di Indonesia. Contohnya adalah orang utan. Habitat fauna asiatis berada di Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Bali. Ciri-ciri fauna asiatis adalah sebagai berikut. 1. Hewan tidak memiliki kantung. 2. Ditemukan banyak jenis kera. 3. Mamalia dengan tubuh cukup besar. 4. Ditemukan berbagai jenis reptil. 5. Sedikit jenis burung berwarna cerah, berbadan kecil, dan bersuara merdu. 6. Banyak jenis ikan tawar. Nah, inilah contoh-contoh fauna asiatis di Indonesia. Fauna peralihan merupakan fauna endemik Indonesia, yaitu hewan asli Indonesia. Habitatnya berada di Sulawesi, Maluku, dan Nusa Tenggara. Di sini, hewannya hanya terpusat dalam satu wilayah dan tidak tersebar di bagian lain. Ciri-cirinya adalah memiliki ciri fisik campuran antara tipe asiatis dan australis, bersifat endemis, yaitu hanya terdapat di satu wilayah saja, dan 3. Banyak yang terancam punah dan sangat langka. Berikut adalah contoh-contoh faunanya. Untuk fauna australis, mirip dengan fauna yang dapat ditemukan di benua Australia. Mereka dapat ditemukan di Kepulauan Maluku dan Papua. Ciri-ciri mereka di antara lain: 1. Mamalia bertubuh relatif kecil. 2. Banyak jenis burung dengan warna cerah dan corak beragam. 3. Tidak ditemukan kera di hutannya. 4. Banyak hewan berkantung. 5. Sedikit jenis ikan air tawar. 6. Banyak hewan bertanduk. Dan ini contoh-contoh faunanya. Wah, banyak sekali jenis fauna yang tersebar di Indonesia. Iya kan? Sayangnya udah banyak sekali jenis hewan yang populasinya sudah amat kritis. Hal ini disebabkan oleh kegiatan perburuan liar yang sangat mengganggu kehidupan alam. Bahkan beberapa satwa sudah punah, seperti tikus gua dari Flores, tikus hidung panjang dari Flores, harimau Jawa, serta harimau Bali. Sedih sekali bukan? Sayang ya. Yuk teman-teman, kita cintai dan jaga alam Indonesia, termasuk fauna di dalamnya juga. Oke, itu adalah materi tentang persebaran flora dan fauna di Indonesia. Sebagai tugas, silakan Anda mengerjakan tugas berikut ini, yaitu menuliskan poin apa saja yang kalian dapat dari penjelasan yang ada dalam video tadi. Tulis jawaban kalian di kolom komentar. Jangan lupa tulis nama lengkap beserta kelasnya. Baik, Anda semua selamat mengerjakan. Dan jangan lupa tetap menjaga protokol kesehatan. Kita berdoa semoga COVID-19 cepat berakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.